Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke kajian tafsir surat Al-Anfal, surat ke-8. Kita sudah masuk ke ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La takhunullaha war rasulah. Jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum. Dan kalian mengkhianati amanah yang dipercayakan kepada kalian. Wa antum ta'lamun. Sedang kalian mengetahuinya. Di sini ayat 27 bercerita tentang integritas, bahwa kita Muslim, kita mempunyai visi untuk menjaga agama Allah, dan ketika dipercayakan amanah kepada kita, prioritas kita tentu adalah untuk selalu menjalankan amanah ini tanpa ada khianat. Nah, ada dua kisah yang melandasi ayat 27 ini. Yang pertama adalah utusan yang Rasulullah SAW kirimkan kepada Bani Quraidah. Bani Quraidah ini adalah suatu kaum Yahudi yang ada di Madinah. Rasulullah SAW karena pengkhianatan oleh Bani Quraidah, Rasulullah SAW kirimkan utusan namanya Abu Lubabah. Nah, ketika berhadapan dengan amanah ini, beliau diminta untuk, Abu Lubabah ini diminta untuk menyampaikan bahwa, hai Bani Quraidah, kalian sudah melakukan pengkhianatan, terima keputusan kalian dari Rasulullah SAW. Itu saja. Abu Lubabah tahu bahwa keputusan Rasulullah SAW berdasar hukum Allah, pengkhianatan adalah hukuman mati. Nah, ketika berhadapan dengan amanah itu, ketika berhadapan dengan Bani Quraidah, kaum Yahudi, ada dilema tersendiri yang Abu Lubabah jalani. Karena apa? Di sana ada hartanya. Jadi ada sebagian harta yang diletakkan Abu Lubabah. Saya nggak tahu bentuknya, apakah investasi atau apa yang lain, bersama Bani Quraidah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ternyata ada keturunan Abu Lubabah bersama mereka. Jadi tugas ini menjadi ujian yang berat buat Abu Lubabah untuk menjalankan dengan penuh integritas. Nah, ketika Abu Lubabah berhadapan dengan Yahudi, Bani Quraidah merasa Abu Lubabah ini bagian dari mereka, maksudnya orang dekat mereka yang mereka bisa berkonsultasi. Bani Quraidah tahu mereka melakukan kesalahan, dan mereka ingin meminta nasihat dari Abu Lubabah. Abu Lubabah tidak berkata-kata. Abu Lubabah hanya menggerakkan tangan di lehernya, memberi tanda bahwa seperti orang yang mau dipenggal gitu. Jadi dengan itu pesannya diterima dengan jelas oleh Bani Quraidah bahwa do something
atau kalian menerima perintah, menerima keputusan dari Rasulullah SAW. Ketika melakukan itu, Abu Lubabah, sebagaimana cerita kisah orang-orang soleh lainnya, orang soleh itu bukan berarti orang yang nggak pernah punya salah, tapi begitu melakukan kesalahan, dia langsung sadar ini kesalahannya, dan kemudian beliau langsung bertaubat. Itu kisah Abu Lubabah yang pertama. Jadi ketika berhadapan antara amanah, integritas, dengan harta dan kecintaan seseorang kepada anak-anaknya, Allah mengingatkan bahwa kamu harus kuat. Allah tahu itu berat, tapi kamu harus kuat dan jangan khianati Allah dan Rasul-Nya. Kisah yang kedua adalah kisah Hatib bin Abu Balta'ah. Nah, sebentar saya konfirmasikan dulu. Ya, Hatib bin Abi Balta'ah. Nah, sama kisahnya. Ketika Rasulullah SAW hendak melakukan serangan rahasia untuk menaklukkan Makkah, ada dilema tersendiri yang dirasa oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Kenapa? Yang pertama adalah dia tahu bahwa serangan ini harus dilakukan secara tiba-tiba untuk mencegah, untuk memastikan bahwa orang-orang Mekah itu tidak siap, supaya mereka tidak bisa berperang, akhirnya korban jiwa sedikit atau nol. Akan tetapi di sana dia punya simpanan harta dan juga keluarga. Dia pengen ngasih tahu keluarganya cepat mengungsi dulu. Kenapa? Karena datang pasukan Muslim untuk melakukan Fatu Makkah, penaklukan kota Makkah. Itulah teman-teman sesuatu yang berkaitan, ayat ini berkaitan dengan perang. Jadi amanah yang di sini adalah amanah rahasia negara, rahasia kaum muslimin yang jangan dibocorkan ketika kamu berhadapan dengan kecintaan kepada harta dan anak-anak. Allah tahu ini berat, itu mengapa bahwa Allah letakkan ini dalam ayat Al-Quran. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian. Wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Dan sesungguhnya Allah itu di sisinya itu pahala yang besar. Jadi Allah tahu kecenderungan kalian. Memang sudah di pre-install softwarenya. Cinta sama harta, cinta sama anak-anak. Nggak pengen anak-anak itu susah, tersakiti. Kalau sakit, biarlah orang tuanya aja yang sakit. Akan tetapi ketika berhadapan dengan hal yang lebih besar, integritas terhadap agama, kalahkan itu semua. Berjuang untuk kalahkan itu semua. Karena apa? Di sisi Allah itu ada pahala yang besar. Kebaikan yang lebih besar lagi. Jadi itulah teman-teman tafsir Quran kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.